Makan prasmanan dengan beragam pilihan lauk. Wah, suka banget nih Benu. Seperti warung nasi khas Sunda yang berlokasi di daerah Depok, Jawa Barat yang terkenal enak ini. Makanya Benu langsung tertarik buat mampir nih. Oke. Ini digoreng lagi nanti? Ya, semuanya digoreng. Oh, digoreng lagi ya? Ya, kecuali pepes dibakar paling banget ini. Oh, pepes dibakar? Ya. Yang paling laku apa nih, gorengan sini, Gorengan kalau biasanya di sini biasanya kalau cepat habis maka bawang jagung, ada ayam kampung. Oh, ayam juga ya? Ayam perkedel sama tahu pedas. Apa lagi rekomendasinya? Tempe hiji? Iya, boleh. Cak kangkungnya ada dadakan, ada sayur asem, capcay. Mantap, mantap. Ini satu lah pokoknya yang digoreng lah. Cak kangkungnya best seller di sini. Cak kangkung best seller ya? Iya. Nah, boleh lah, cak kangkung. Ya, pedas apa sedang? Lagi? Jangan pedes. Sedang-sedang aja. Ya, ini nila nih. Iya. Gorengnya di mana nih, Langsung aja ke depan ditulis dulu. Oh, depan. Ayam sama bebek nih, ntar kela-kela. Oke, ayam kampung sama bebek. Oke, food lover. Goreng ya? Siap. Masih ya? Ya. Gorengnya depan. Siap di depan. Tinggal duduk Oke. aja ntar. Siap. Cipunjur merupakan singkatan Cipanas, Puncak, dan Cianjur. Warung nasi Cipunjur khas Cianjur ini punya pilihan lauk lebih dari 30 jenis. Wah, Benu sampai bingung mau pesan apa aja. Semua terlihat raos pisan. Pesanan pelanggan akan digoreng lagi sebelum disajikan. Yang bikin spesial, sebelum digoreng, aneka lauk ini dicelup dulu dalam adonan dari tepung sagu. Adonan tepung sagu ini akan menambahkan sensasi kriuk pada lauknya. Selain itu, saat disajikan, di atas lauknya juga ditambahkan kremesan yang melimpah. Top nih nikmatnya. Untuk sayurnya, Benu pesan cah kangkung. Cah kangkungnya dibuat dadakan setelah ada pesanan. Oke, food lover. Ini dia makanan Indonesia. Mau Sunda, mau Jawa, pokoknya mostly kebanyakan pasti goreng. Kenapa ya? Goreng tuh simpel. Panasin minyak, ces. Ya kan, kalau bakar mungkin kita butuh bara, nunggu bakar-bakar lagi ya. Nah, ini kremesnya. Waduh. Wow. Perkedelnya gede banget ya. Pokoknya orang kita Indonesia nggak boleh jauh-jauh dari gorengan. Jagung. Hampir setiap provinsi di belahan Indonesia rata-rata yang goreng banyak. Walaupun yang bakar tetap ada ya. Tapi goreng is number uno, pilihan nomor 1 di Indonesia. Kita pakai sambal doer ya. Ini perkedel. Top. Raos. Ini food lover. Ikan goreng, ikan bakar, ikan balado, ikan gurami saus apa, pasti digoreng dulu. Food lover, ini sambal doernya parah, pedes banget. Kalian kalau kemari mampir nih, Depok nih, mampir aja sini nih. Ada sambalnya parah, doer bener ya. Cak kangkungnya sedep nih. Ngomongin sambal di sini nih, juara banget food lover. Pencinta pedas wajib makan ini. Parah pedasnya. Sama cak kangkungnya seger banget ya. Warung nasi Cipunjur ini mostly memang banyakkan gorengan ya. Dari ada hampir 30 menu, bisa digoreng semua. Cakep banget. Dan yang istimewa kalau bener bilang nih sambalnya. Sambal sama kremesnya. Waduh, sedap banget ini. Istimewa. Untuk sambalnya, mereka menyediakan sambal doer yang memang pedasnya bisa bikin bibir doer. 2 jenis sambal selalu tersaji di meja, ditaruh dalam cobek batu berukuran besar. Ada sambal tomat dan sambal bawang. Sambalnya nggak cuma berbahan cabai dan bawang, tapi juga menambahkan daun jeruk, daun salam, daun bawang, lengkuas, dan irisan bawang putih. Ulekan cabai rawitnya nggak terlalu halus, menambah sensasi pedas sambal. Sambal bawangnya lebih pedas jika dibanding sambal tomat.
Makanan yang pedas pada dasarnya memiliki manfaat juga untuk tubuh kita. Salah satunya kandungan kapsaicinnya atau vitamin C itu salah satu antioksidan yang baik untuk kita. Tapi ingat, kita harus bijak ketika mengonsumsi makanan. Jangan sampai makanan tersebut justru menimbulkan reaksi berlebih pada tubuh kita, terutama pencernaan. Karena biasanya makan makanan yang pedas ini akan memicu asam lambung yang cukup tinggi gitu ya. Sehingga pertama, pertimbangkan riwayat pencernaan Anda seperti apa. Yang kedua, sebaiknya ketika ingin mengonsumsi makanan pedas, pilihlah di buka puasa, bukan di saat sahur. Kemudian yang ketiga, pastikan agar makanan yang pedas tersebut tidak diimbangi dengan lemak yang cukup tinggi. Misalkan kita membuat cabai yang tinggi dengan kandungan minyaknya. Karena apabila kita mengonsumsi makanan yang sekaligus pedas dan berminyak, maka asam lambung kita akan meningkat jauh lebih cepat dibandingkan makanan pedas biasa gitu. Misalkan kita lagi mau makan sop dikasih sambal gitu ya, dibandingkan kalau misalkan minyak di dalam seperti sop buntut yang minyaknya banyak terus sambalnya juga banyak, maka khawatirnya asam lambungnya akan meningkat lebih tajam. Ayam dan bebek gorengnya empuk dengan bumbu yang meresap sampai ke dagingnya. Cita rasanya gurih dan semakin nikmat dengan sensasi kriuk dari kremesannya. Buat pencinta ikan bisa pesan ikan nila goreng. Ikannya gurih dan gak amis karena menggunakan ikan segar. Teksturnya garing di luar tapi lembut di dalam. Jangan lupa pesan bakwan jagung dan perkedelnya. Bakwan dengan adonan yang tebal dan bulir-bulir jagung manis. Perkedel kentang gurih, lembut, dan berbumbu. Menu gorengan yang memang sulit untuk ditolak. Indonesia merupakan salah satu negara eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Ini pula yang menjadikan menggoreng sudah menjadi budaya dalam masakan Indonesia. Bahkan bisa dibilang orang Indonesia menggoreng nyaris semua jenis makanan. Awalnya manusia memanfaatkan lemak hewan sebagai minyak. Namun seiring berjalannya waktu manusia menemukan minyak nabati. Orang Jepang dan Cina menciptakan minyak kedelai untuk menggoreng. Juga minyak yang berasal dari wijen. Sementara orang-orang Eropa di bagian selatan diyakini telah memproduksi minyak zaitun pada 4000 sebelum Masehi. Dalam catatan seorang pengusaha kolonial, Justus van Maurik, yang melawat ke Jawa pada abad ke-19, ia menyaksikan di pinggir jalan saat itu telah banyak pedagang yang menjual ikan goreng. Gorengan mulai naik daun di Indonesia sejak abad ke-19 dengan munculnya kelapa sawit. Jose Philip, peneliti minyak kelapa sawit, dalam tulisannya di China Dialogue, mengatakan bahwa Belanda membawa 4 bibit pohon kelapa sawit dari Afrika, lalu menanamnya di kebun raya Bogor pada tahun 1848. Baiklah, food lover, selamat berpetualang kuliner di Depok ya. Gorengan, macam-macam sini ada. Dari nasi ini nih, Cipunjur menampilkan ciri khasnya dengan menu-menu yang otentik sana yang digoreng dengan sambal yang istimewa. Mumtaz.